Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Nissan X-Trail. Nah ini untuk T31 ya teman-teman. Ini untuk keluhannya, pada saat masuk gigi D itu mobil tidak bisa jalan, masuk gigi R juga tidak bisa jalan ya. Jadi pada saat masuk gigi D itu terdengar suara ngeek seperti itu, tapi tidak bergerak sama sekali untuk mobilnya. Jadi kita mau cek dulu, periksa kenapa bisa seperti itu ya. Ini kemarin ditarik dari bengkel temen ya, di daerah Lubuk Pakam. Tadi ini kemarin hari Minggu ditarik ke bengkel kita, hari ini baru sempat kita kerjakan nih hari Rabu ya teman-teman. Ini kita mau coba periksa dulu untuk keluhannya seperti apa. Nah ini kemarin kata pemiliknya, sebelumnya mobilnya itu tidak ada masalah sama sekali di bagian metiknya. Kemarin di bengkel Lubuk Pakam itu di servis di bagian bodi, dilakukan pengecatan. Tapi tiba-tiba kemarin mobilnya setelah keluar dari bengkel dibawa jalan sekitar 500 meter, mobil tidak bisa jalan lagi. Jadi kita coba mau periksa dulu teman-teman. Nah ini kita mau coba tes hidupkan dan kita masukin gigi ya teman-teman. Ini untuk X-Trail T31. Ini untuk metiknya jenisnya CVT ya teman-teman. Kalau T30 dia pakai AT konvensional, ini menggunakan CVT sabuk untuk metiknya. Untuk mesinnya juga terasa bergetar seperti itu, seperti pincang di bagian mesinnya, dan ada sedikit suara kasar ya. Jadi kemarin pada saat datang posisinya seperti ini, sudahan mesinnya pincang dan juga sedikit bergetar. Ini kita mau coba masukkan gigi D ya teman-teman. Untuk posisi masuk D. Nah pada saat masuk gigi D itu posisinya masuk, terasa dia ada sedikit hentakan nyut. Nah itu artinya pada saat kita masukkan handalnya ke posisi D, berarti untuk gigi D itu sudah masuk. Ini terdengar suara kasar seperti ini di bagian mesinnya ya. Ini kita coba lepasin. Nah ini jalan ya teman-teman, ini bisa jalan. Nah tapi tidak ada tenaga. Ini kita coba tes jalan, jadi tidak ada tenaga. Kita masukkan posisi R. Nah R juga bisa mundur, tapi tidak ada tenaganya teman-teman. Tidak ada tenaga, tapi terdengar suara seperti ini. Terdengar suara seperti itu, seperti itu ya. Kita masukkan D lagi. Nah jalan tapi tidak bertenaga ya. Ini sesekali mau jalan sepertinya, sekali tidak mau ya. Dengar suara seperti itu ya teman-teman. Kita coba cek di bagian kap mesin. Nah di bagian metik terdengar suara seperti ini. Kita buka kap mesinnya ya, suaranya seperti itu ya teman-teman. Mesinnya juga sedikit pincang seperti ini, goyang. Nah ginjal ya, dan ada sedikit suara tuk 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 tuk, tuk seperti itu. Mesinnya sedikit pincang juga ya. Nanti kita coba sarankan pemiliknya untuk perbaikan bagian mesin. Ini kita fokus ke metik dulu.
Kok, sebentar kok. Masukkan pijak remnya, masuk gigi D. Tapi dipijak aja remnya ya. Ini kita coba masukkan ke posisi D lagi teman-teman ya. Kita dengarkan suaranya. Kata bengkel teman kita yang di bengkel kemarin ada suara nge pada saat masuk gigi D. Masuk D. R. Nah, ini sudah tidak ada lagi ya teman-teman suaranya. Kadang-kadang suaranya seperti itu. Netral lagi. N. Ya, entah. Itu udah nggak bisa jalan lagi nih. Kalau tadi masih mau. Kita coba lagi masukkan gigi D. Nah, ini tadi pertama kita starter hidupkan, dia masih mau jalan tapi mengeluarkan suara seperti itu. Ngek, tapi tenaga tidak ada. Ini kita biarkan sebentar. Ini kita masukkan ke posisi D, sudah tidak bisa lagi jalan ya teman-teman. Ini posisi D. Ini posisi D ya. Di indikator juga D. Indikator juga posisinya D. Ini kita coba injak gas. Tidak jalan sama sekali teman-teman mobilnya. Nah, tidak bisa jalan sama sekali mobilnya. Nah, tidak bisa jalan sama sekali dan terdengar suara sekali-sekali di bagian maticnya. Posisi R juga sama ya. Ini kita masukkan R. Nah, posisi R juga tidak bisa jalan. Nah, tidak bisa jalan juga ya teman-teman. Jadi untuk penyebabnya apa, kita cari tahu dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita akan lakukan pemeriksaan untuk mobil Nissan X-Trail T31. Untuk maticnya tidak bisa jalan, masuk D dan masuk R. Jadi kita mau cari tahu dulu teman-teman ya. Ini kata pemiliknya, kata bengkel yang pertama kemarin, mereka mengganti oli matic. Nah, ini untuk langkah awalnya kita coba scanner dulu ya untuk Nissan X-Trail T31 ini. Di sini pada saat kita scan, di sini munculnya DTC-nya teman-teman, yaitu P0725 engine speed, dan juga P1726 throttle control, dan juga di sini ada P0746 yaitu PC solenoid A, dan juga P1778 step motor, dan juga P0868 yaitu fluid press low. Ini untuk DTC nya yang harus kita periksa dulu langkah awal. Nanti setelah itu baru kita lanjut pemeriksaan bagian yang lain. Jadi dampak-dampak seperti ini tuh bisa saja kemana saja untuk penyebabnya, masalahnya. Kita harus periksa dulu satu persatu teman-teman. Oke, kita mau coba lanjut dulu pemeriksaan untuk mobil Nissan X-Trail T31 ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini kita mau cek dulu di bagian kolong ya, di oli. Ini terlihat di sini ada kebocoran oli sedikit di bagian turbo kupenter, sepertinya ada kebocoran oli, dan olinya itu kita lihat dari warnanya seperti ATF teman-teman, seperti ATF ya. Ini seharusnya oli ini memakai jenis yang CVT. Ini warnanya merah pekat ya, seperti oli ATF, dan untuk aromanya sepertinya olinya memang oli ATF. Nah, jadi mungkin indikasinya ini salah isi oli. Seharusnya dia menggunakan yang CVT. Di sini kita cek olinya berwarna merah. Kita mau coba buang dulu ya teman-teman untuk olinya. Kita tampung, kita cek olinya ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah ya teman-teman, untuk oli sudah kita tampung untuk Nissan X-Trail T31 nya. Ini olinya seperti ini ya kondisinya. Ini untuk jenisnya sepertinya ATF. Dilihat dari aroma dan juga untuk kekentalan ya. Kalau CVT itu olinya tidak boleh kental seperti ini, dia harus encer, lebih encer lagi agar tidak tersumbat di bagian komponen-komponen yang di dalamnya, karena CVT dan AT itu berbeda untuk olinya. Jadi kondisinya seperti ini ya. Ini sepertinya salah pengisian oli atau gimana, kita kurang tahu. Yang jelas ini oli bukan oli CVT. Oke, kita mau periksa terus. Kita akan coba turunkan, kita periksa di bagian dalamnya apa saja yang terjadi di bagian matic untuk Nissan X-Trail T31 karena salah pengisian oli. Kita lanjut dulu.
Nah ini teman-teman ya, untuk Matic Nissan X-Trail T31 nya itu baru selesai di overhaul sepertinya. Ini tuh lem-lemnya ini masih baru semua, ini masih baru untuk lem-lemnya, baru di overhaul ya. Kemungkinan tidak berhasil, jadi kita mau mencoba dipercayakan ke bengkel kita untuk pembongkaran Matic ini dan perbaikannya. Kita mau coba bongkar dulu, ini baru dibongkar ya teman-teman. Ini kita mau coba lepasin dulu di bagian kepala bodi sini, nanti kita cek bagian dalamannya seperti apa ya, lihat ya. Oke, kita lanjut, kita lakukan pembongkaran dulu untuk di kepala bodi dulu yang bagian sini. Oke, kita lanjut teman. Untuk sudah kita lepas ya, karternya sudah kita buka, kita lepas kondisinya seperti ini ya. Ini olinya oli ATF ya teman-teman, ini merah seperti ini, olinya ATF nih, ATF. Jadi ini setelah kemarin penggantian oli yang salah, itu mobilnya pada saat jalan sekitar 500 meter kata pemiliknya seperti itu tidak bisa jalan lagi. Dan akhirnya kemungkinan, ini masih prediksi kita, biasanya sih kalau misalnya ada bagian yang di dalam itu mengalami rontokan, biasanya itu menggunakan cairan aditif ya, yang untuk membantu pada saat mesin tidak bisa jalan, Matic tidak bisa jalan itu. Kalau pakai aditif dia bisa berhasil, tapi efeknya seperti ini ya teman-teman. Untuk aditif itu bisa melunakkan yaitu karet agar bisa kembali menutup sela-sela yang terjadi kebocoran. Nah tapi di sini, karena di sini terdapat ada seperti cat seperti ini ya, ini cat dari karter seperti ini. Jadi ini catnya ini ikut terkelupas pada saat diberi cairan aditif untuk membantu Matic ya. Inilah resikonya kalau kita menggunakan aditif ya. Jadi indikasi kita yang membuat dia tidak bisa jalan itu karena tersumbat di bagian karternya itu, karter filternya tersumbat oleh ini kotor-kotoran seperti ini, itulah yang membuat tidak bisa jalan. Nah jadi efek daripada oli Matic yang tersumbat itu bisa banyak teman-teman, bisa banyak, yaitu bisa merusak di bagian komponen yang di dalam. Seperti kondisinya seperti ini terdapat sedikit gram-gram yang seperti ini. Nah ini gram ya teman-teman, ini gram-gramnya nih, ini gram-gram nih sudah hampir rontok seperti ini. Di bagian manitnya juga terdapat banyak sekali gramnya ya nih. Nah ini gram-gramnya ini kita belum tahu, dari gram-gram ini bisa ditimbulkan dari GPT yang mengalami pergesekan secara langsung tanpa dilumasi dengan oli, karena olinya tersumbat di bagian sini, karena tersumbat tadi ini ya. Ini cairan aditif yang membuat cat daripada karter ini mengalami seperti ini ya. Nah terkelupas nih. Jadi inilah bahayanya bila kita menggunakan aditif seperti ini. Jadi lebih bagusnya itu kita overhaul ya teman-teman. Ini terkelupas nih ya. Nah ini terkelupas untuk catnya. Inilah yang bisa menutupin atau menyumbati lubang-lubang yang ada di dalam Matic. Ini kita mau lepasin untuk kepala bodinya, kita cek satu persatu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman ya, ini soalnya lagi kita kerja lembur malam ya, karena besok banyak kerjaan, jadi kita harus lembur malam ini. Di sini terlihat ya teman-teman, untuk filternya itu mengalami sumbat. Nah ini kotoran semua ya di dalam. Kotorannya itu kotoran rontokan dari kampas kopling juga iya, dari apa itu karter yang mengalami rontok tadi juga iya ya. Jadi dia menutupin di bagian lubang-lubangnya itu, itulah yang membuat menimbulkan suara bunyi ngii pada saat kita masukin gigi D dan R. Jadi begitu pertama kita starter awal itu rontokannya turun ya, kalau posisi mesin mati itu rontokannya turun. Begitu kita starter, kita masukkan D, dia masih mau jalan tapi tidak bertenaga. Nanti setelah beberapa saat dia sudah tidak mau jalan lagi, karena suplai oli yang naik ke atas itu sudah tidak ada karena tersumbat. Itu karena disebabkan karena kotor-kotoran yang seperti tadi ya, dari karter tadi yang terkelupas seperti itu.
Jadi sebenarnya awalnya itu gara-gara oli yang salah, lalu diberi cat adiktif, jadi membuat semuanya menjadi rontok seperti ini. Ini kita mau bongkarin terus. Untuk pala bodinya kita lepasin semua. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk pala bodi sudah kita lepas, kondisi seperti ini ya. Ini kondisi pala bodinya, ini stropernya ya. Ini stroper. Nah, di sini teman-teman, pada saat kita buka, di sini untuk sabuknya sudah terlihat di dalam. Nah, di situ juga ada sedikit goresan, lumayan parah juga sih sebenarnya. Nah, itu terlihat ya gores-goresannya. Ini kita mau lepas dulu, kita coba cek ya teman-teman. Itu bekas lem-lem baru tuh. Nah, itu bekas lem baru dibuka. Kita coba lepasin dulu atasnya. Kita buka dulu di bagian, nah itu kita akan buka dulu bagian atasnya. Kita mau coba lepasin dulu bagian CVT nya itu teman. Ini kita coba lepas. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini teman-teman ya, setelah kita bongkarin seperti ini, di sini juga terlihat bagian sini itu termakan ya. Ini termakan, nggak tahu ya kenapa. Di sini ada bearing, kemungkinan bearingnya yang terbalik atau gimana. Kita cek kampas koplingnya teman-teman. Sini ada seal bonded ya, ada piston. Di sini kampasnya kita cek, kondisinya masih tebal tapi sedikit hangus. Ini juga kita cek tebal tapi hangus ya, sama. Ini juga tebal tapi hangus. Ini seal bondednya di dalam. Nanti kita buka, kita lepasin. Kita cek lagi di bagian yang satu lagi ya. Ini ada one way, ini one way ya. Sini aman. Tes kampasnya di sini masih tebal tapi hangus. Kita periksa lagi. Sini juga ada seal bonded besar ya teman-teman. Kita coba cek lagi, kita periksa lagi. Tapi intinya untuk penyebabnya itu karena di bagian oli matic yang salah penggantian. Setelah itu, salah penggantian oli matic, lalu diberi cairan adiktif ya, cairan adiktif. Jadi menyebabkan bagian cat yang ada di karter tadi itu rontok dan menutupin suplai oli yang naik dari atas, yang dihisap dari filter. Jadi itulah yang menyebabkan pada saat jalan 500 meter tidak bisa jalan lagi, atau pertama kita hidupkan dia mau jalan tidak bertenaga, tapi setelah agak lama sedikit dia lalu langsung tidak bisa jalan lagi. Nah, jadi penyebabnya seperti itu ya teman-teman. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lanjut cek di bagian CVT nya. Nah, ini yang fatal teman-teman untuk mobil matic yang jenis CVT. Di sini yang paling fatal. Ini kita mau cek dulu di bagian CVT nya. Jadi kita lanjut lagi ke part 2 ya teman-teman. Kita takut panjang durasinya. Oke, kita lanjut dulu.